Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Irham, Liza, Agil, Cici, dan Fitri. Nah, di sini ada pokok-pokok tindakan dan cara membalut. P3K di sini merupakan sebuah pengetahuan dan keterampilan, karena jika kita hanya mengetahui teorinya saja tanpa melakukan latihan atau praktek, maka mental kita tidak terlatih ketika kita benar-benar menghadapi kejadian sebenarnya. Sebaliknya, jika kita langsung praktek tanpa membaca teori, kemungkinan besar kita akan melakukan pertolongan yang salah pada korban. Lalu, sebagai seorang pencinta alam, materi ini sangat penting untuk dipelajari karena kondisi alam seringkali tidak dapat diduga dan sangat mungkin terjadi kecelakaan yang tidak kita harapkan. Sedangkan tenaga medis, sarana dan prasarana kesehatan sulit untuk dijangkau. Maka satu-satunya pilihan adalah mencoba melakukan pertolongan sementara pada korban ke rumah sakit atau dokter terdekat. Tujuannya adalah mencegah maut dan mempertahankan hidup. Lalu ada pembalutan. Nah, di sini tujuannya untuk mengurangi resiko kerusakan jaringan yang telah ada sehingga mencegah maut, mengurangi rasa sakit, dan mencegah cacat serta infeksi. Lalu ada pembidaian. Nah, bidai di sini adalah alat yang dipakai untuk mempertahankan kedudukan atau fiksasi tulang yang patah. Tujuannya menghindari gerakan yang berlebihan pada tulang yang patah. Ada juga syarat pemakaiannya. Yang pertama, bidai harus melebihi 2 persediaan yang patah. Yang kedua, bidai harus terbuat dari bahan yang kuat, kaku, dan pipih. Yang ketiga, bidai dibungkus agar empuk. Dan yang keempat, ikatan tidak boleh terlalu kencang karena merusak jaringan tubuh, tapi jangan kelonggaran. Ada juga evakuasi dan transportasi. Evakuasi di sini adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kecelakaan ke tempat lain yang lebih aman dengan cara-cara yang sederhana, dilakukan di daerah-daerah yang sulit dijangkau, dimulai setelah keadaan darurat. Penolongan ini harus melakukan evakuasi dan perawatan darurat selama perjalanan. Mari kita simak contoh video berikut ini. Nah, untuk pertolongan pertama pada kecelakaan, kita membutuhkan mitela. Nah, di sini kita membutuhkan 3 buah mitela untuk teknik pembalutan. Nah, di sini terlebih dahulu kita lipat-lipat dulu mitela sampai rapi. Nah, mitela kedua kita lipat sama seperti mitela yang pertama, dilipat rapi. Begitupun mitela yang ketiga. Kemudian kita membutuhkan bidai untuk pertolongan pada korban patah tulang. Cara membalut luka sayat pada nadi. Yang pertama, kita balut luka dengan mitela yang sudah dilipat. Kita balut sampai dirasa cukup. Kemudian, sisa balutan kita balut dengan arah sebaliknya. Dan akhiri pada atas luka sayat. Kemudian kita rapihkan.
Dan selanjutnya akan kita balut dengan mitela agar darah tidak mengalir ke bawah. Kita tutupkan mitela pada tangan yang tersayat, kemudian kita talikan. Untuk menguatkan ikatan, kita meminta korban untuk menarik nafas. Nah, kemudian kita rapihkan ikatan yang sudah diikat. Pembalutan luka pada dahi. Yang pertama, kita balutkan mitela pada dahi yang terluka. Kemudian putar 1 kali pada bagian mitela yang bertemu. Kemudian kita balutkan mitela ke atas dan ke bawah kepala sampai mitela bertemu di bagian sisi sebaliknya. Kemudian talikan dan rapihkan. Selanjutnya, pertolongan pertama, patah tulang tungkai bawah. Pertama, kita siapkan bidai sesuai ukuran panjang kaki. Kemudian, kita balut dengan mitela yang sudah dilipat. Kemudian, masukkan salah satu ujung mitela ke dalam lubang lipatan mitela. Kemudian, kita ikat dan rapihkan. Selanjutnya kita balut pada bagian tungkai atas tempat patah tulang dan bawah tempat patah tulang. Kemudian kita talikan dan rapihkan. Selanjutnya, pertolongan pertama pada korban pingsan. Pertama, kita angkat korbannya ke tempat yang teduh. Kemudian, jika korban memakai jilbab atau sabuk, kita buka terlebih dahulu. Kemudian kita oleskan minyak kayu putih ke area hidung. Nah, setelah sadar, kita berikan air minum. Selanjutnya, pertolongan pertama untuk kaki keseleo. Kita siapkan air hangat ke dalam baskom. Kemudian, kita kompreskan pada kaki yang keseleo. Nah, kemudian selanjutnya kita urut-urut atau pijat-pijat perlahan. Nah, sekian video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.